Wandami Sayadaw, Wandami Bante, we Aksuki Hontu, we would like to invite Sayadaw to give us the Dhamma Desana. We will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Kita akan melakukan penghormatan kepada Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Last night we have already finished Karaniya Athakusalena and Yanda Sandambada Bisamaja. Semalam kita sudah melewati bagian Karaniya, Mata Kusalena, dan Yantang Santang Abhisameca. So today we have to start Sako ability. Jadi pada malam hari ini kita akan memulai bagian Sako atau kemampuan. We all need ability, right? So now we are meditating that we need ability to practice kasina and so on. Ya, kita perlu untuk memiliki sebuah keahlian, dan karena pada kali ini kita sedang melakukan retret meditasi, maka contohnya adalah seseorang harus bisa memiliki keahlian untuk berlatih seperti kasina. Actually, just very simple thing we just understand like practicing kasina. For now, meditators here, right? You must be able to practice anapanasati and any other meditation subject. Ya, sebenarnya bukan hanya kasina, tetapi seperti contohnya jika Anda sedang berlatih anapanasati, maka Anda pun harus bisa untuk memiliki keahlian dalam berlatih anapanasati. Actually, later we will introduce the ability of meditators. But today we will just do a little bit faster about Seko, this part. Sebenarnya Sayadaw ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh meditator, tetapi karena keterbatasan waktu, Sayadaw akan melewatinya dan lanjut menjelaskan mengenai Sako. Otherwise, the performance responsibility of holy life, such as having Dhamma friends. Selanjutnya penjelasan mengenai Sako adalah melakukan tanggung jawab dari kehidupan suci, seperti menolong teman-teman sedama. Actually, there are many ways to have our Dhamma friends. We can also have bhavali, we can also have bodily. Terdapat banyak cara untuk bisa menolong teman-teman sedama kita, bisa melalui ucapan dan juga bisa melalui perbuatan tubuh. Like for example, protecting Dhamma friends' properties, or maybe maintaining their properties, or just speaking politely, kindly to our Dhamma friends. All these things can be considered as Sako. Contoh dari Sako adalah misalkan kita membantu teman-teman sedama, kita membantu menjaga barang-barang mereka, atau kita juga bisa berbicara dengan baik, dengan sopan. We all understand that metta is invisible, right? We cannot see the metta. But we can see metta behavior. Jadi kita semua juga sudah tahu bahwa metta itu tidak dapat dilihat, tetapi kita dapat mengetahui perilaku yang seseorang yang diliputi atau didasari metta. So some of the metta behavior is very obvious. For example, we will have our Dhamma friends with our body actions in the present or in the absent. This also can be considered as metta behavior.
I see. Jadi maksudnya kalau kita menolong teman-teman sedama kita, eh, baik itu dengan tubuh kita, maksudnya melalui perbuatan tubuh kita ataupun tidak, misalkan melalui ucapan, itu juga termasuk perbuatan metta. Okay, in the present is very clear already, right? Then we may have each other when carrying something or doing something. This is in the present. Ya, contohnya misalkan di waktu sekarang ini, jika kita menolong teman-teman kita yang sedang butuh bantuan untuk membawa barang-barangnya, ini juga termasuk praktek metta. Okay, in the absence, for example, raining. Then some of our Dhamma friends are hanging their clothes in the corridor or somewhere. When raining, we can take over all her properties and keep somewhere. This is also protecting in the absence of Dhamma friends. Ya, contoh dari menjaga properti dari barang-barang teman-teman sedama kita, contohnya adalah misalkan ketika teman kita sedang menaruh barangnya di luar ruangan dan pada saat itu cuaca berubah hujan. Nah, kita bisa membantu mereka dengan membawa barangnya masuk ke dalam supaya tidak terkena hujan. Ini adalah merupakan praktek metta secara tidak langsung di waktu sekarang ini. So briefly, our behavior and our way of bodily actions must be helpful for our community. This is called bodily metta. Kesimpulannya adalah perilaku kita atau perbuatan yang kita lakukan perilaku atau perbuatan yang dilakukan melalui tubuh itu harusnya dapat menolong orang-orang di komunitas kita. Ini adalah praktek dari metta melalui tubuh. And sometimes like we can have bhavali, right? By speech, we can also have our Dhamma friends. In the present or in the absence. Begitu pula sehubungan dengan ucapan, kita dapat menunjukkan perilaku yang diliputi metta dengan ucapan, baik itu di waktu sekarang ataupun pada saat tidak terdapat orang-orang lain ya di sekitar kita. For example, our Dhamma friend may ask Dhamma questions in the present, that we may answer, right? Or we may have. Or maybe they cannot come to the Dhamma talk, then they will give you message, then you can ask the question or you can answer the question. All the thing can be considered as happen Dhamma friends in the present or in the absence. Oke. Jadi maksudnya adalah misalkan contoh dari hal ini adalah ketika Anda sedang mendatangi sebuah ceramah Dhamma atau Anda sedang bersama dengan teman Anda, seperti itu. Anda bisa menanyakan dia sehubungan dengan Dhamma dan menjawabnya. Tetapi misalkan contohnya Anda sedang mendatangi sebuah ceramah Dhamma dan teman Anda tidak dapat hadir. Teman Anda mungkin dapat menitipkan pesannya melalui Anda, seperti itu. Dan Anda dapat menjawab menjawab pertanyaan dari teman Anda, pesan tersebut. Jadi sekalipun beliau atau teman Anda tidak hadir, Anda tetap dapat membantunya. And on the next one, ski and performing duties such as sewing the robes and so on. This is our ability. Kemampuan selanjutnya adalah kemampuan dalam melakukan tugas seperti menjahit jubah dan seterusnya. Okay, here the main thing is we must know how to have our Dhamma friends. This is also important. Jadi hal yang terpenting di sini adalah kita harus tahu bagaimana kita bisa membantu teman sedama kita. Sometimes we're going to find the way, right? We're going to find the way how to have. But sometimes we can find the way. Terkadang kita tidak tahu bagaimana cara menolong mereka, tetapi terkadang juga kita bisa mengetahuinya. For ordering person, like in Paudoya, we have many different groups. Some group, they just bake the bowl for the bhikkhus. Some group, they just dye the rope. They cook many bark. They call it the liquid, dyeing color, and they have to dye bhikkhus. The bhikkhus ropes, we can say, right? Then all that they can be considered as a skill. If we don't know how to do it, we're going to have. Seperti contohnya untuk para biku di PAUK sendiri terdapat banyak biku yang dapat mengerjakan tugas-tugas seperti membakar pata. Juga ada biku yang memiliki kemampuan untuk membuat cairan untuk pewarna jubah dan seterusnya. Jadi mereka mampu untuk
mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat cairan pewarna jubah, dan kemampuan-kemampuan seperti inilah yang dibutuhkan. Jika kita tidak memiliki kemampuan, maka juga kita tidak dapat menolong teman-teman kita. Similarly, in our community, now we have big community, right? Because of meditation retreats. So we must know how to have our Dhamma friends. If we know how to have, then it will be more beneficial for the community. Begitu pula di dalam sebuah komunitas seperti sekarang ini Anda sedang menjalani retret, berarti Anda sedang berada di dalam komunitas retret. Oleh karena itu, kita juga harus dapat bersikap atau berperilaku agar kita dapat bermanfaat bagi komunitas retret ini. Then again now, having confidence. You can also say having sada. Selanjutnya adalah memiliki sada atau keyakinan. So when we have sada, we also have spiritual power. It will be very helpful for our improvement. Jika kita memiliki sada, maka kita juga memiliki seperti kekuatan spiritual untuk perkembangan kita sendiri. Then for example, we may have very strong belief in the practice. We may have very strong belief in our ability. It will be helpful for improvement. Contohnya adalah jika kita memiliki keyakinan terhadap latihan kita atau kita memiliki keyakinan terhadap kemampuan kita, maka ini sangat berguna bagi perkembangan kita. Then many people also has lack of confidence sometimes. They say, I don't think I can attain jhana in this very life. Right? Ya, terkadang ada orang yang tidak memiliki keyakinan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa mungkin di kehidupan ini saya tidak bisa mencapai jana. So when you have this kind of mind, then you don't have confidence. Jika Anda memiliki pikiran seperti ini, berarti Anda tidak memiliki kepercayaan diri. Right? Then they also say, I don't think I have enough parami to attain jhana. Terkadang ada juga yang berpendapat bahwa saya tidak punya cukup parami supaya bisa mencapai jana. Actually, it's very clear whether you have parami or not. It's very clear. Very clear means, for example, who forced you to meditate? Nobody forced. You yourself meditate. Ya, There are many things to enjoy in our community. Why you don't enjoy many other things? Why you meditate? If you don't have parami, your mind may not incline to meditate. Jadi sebenarnya dalam hal ini sudah sangat jelas sekali. Jika dia berpikir bahwa oh saya sepertinya tidak punya parami untuk bisa meditasi. Pertanyaannya adalah siapa yang memaksa Anda untuk bermeditasi? Kan tidak ada seperti itu. Di dunia ini terdapat banyak sekali kesenangan yang bisa dia nikmati, tetapi pikiran dia masih cenderung atau mengarah kepada meditasi. Nah, berarti dia sebenarnya harusnya memiliki keyakinan terhadap dirinya. So at least you must believe your ability. Then you must believe that you can attain jhana and pass the future knowledge. Ini artinya Anda harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan Anda sendiri, juga Anda harus memiliki keyakinan bahwa Anda dapat mencapai jana dan maga dan phala. Then sometimes we have difficulty, right? Many people, when they are lazy, they just talk about parami. Actually, it's not parami actually. You just need mental energy. Terkadang orang-orang ketika mereka menemui kesulitan, mereka sebenarnya itu malas, tetapi mereka itu berbicara seputar parami saja. Mereka tidak memiliki kekuatan spiritual. So that means when we have saddha, the belief of faith, we have spiritual quality or spiritual power to improve. Jika Anda memiliki sada, maka Anda akan memiliki kualitas spiritual atau kekuatan spiritual untuk bisa berkembang. Okay, one more thing here. Saddha, right? The confidence will make your mind clear and pure. If you don't have confidence, your mind will be, you may have more confusion. You cannot determine properly. Dengan memiliki sada, maka Anda akan memiliki pikiran yang murni dan jernih.
Jika tidak memiliki sada, maka pikiran Anda akan dipenuhi oleh kebingungan. Okay, if we say briefly, sada means we call sampasarana. Pasarana means clarity of the mind. It make your mind clear and pure. Ya, sada itu artinya adalah sesuatu yang dapat membuat pikiran Anda menjadi jernih dan murni. Another thing is the determination. We call sada dimokha. When you have very strong confidence, very strong sada, you can determine properly and righteously. Juga ada yang disebut sebagai sada adimoka, yaitu determinasi ya. Jika Anda memiliki sada, maka Anda dapat membuat sebuah determinasi dengan jelas. Okay, so actually there are many things to talk about sada. But later I have to say another part. I have to say sada again in the future, near future, right? Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dijelaskan mengenai sada, tetapi mungkin saya akan menjelaskannya lagi di lain waktu. What about being healthy? This is also called circle ability. Selanjutnya adalah memiliki tubuh yang sehat. Ini juga bagian dari sako atau kemampuan, keahlian. Right? If you are unhealthy, you cannot meditate. And this is very clear already, right? Jika Anda tidak sehat, maka Anda tidak dapat bermeditasi. Ini sangat jelas sekali, bukan? Now we may have two different conditions of health. Everybody knows the body what vyadi, sickness or unhealthy. Everybody has sickness. When we go for medical checkup, we all have sickness. I also have many sickness, right? But although we have sickness, we can still carry our body normally. That means we are healthy enough. Ya, sebenarnya terdapat dua kondisi dari kesehatan. Yang pertama adalah biadi, yaitu sakit. Seperti contohnya, mungkin kalau kita melakukan cek kesehatan, kita akan menemukan bahwa tubuh kita memiliki sakit ini dan itu, seterusnya. Tetapi selama kita masih bisa melakukan hal-hal, dapat membawa tubuh kita melakukan hal-hal ini dan itu yang lainnya, itu sebenarnya kita masih cukup sehat, tidak bisa dibilang sebagai sakit. So sometimes we have very serious sickness, our body become very weak, we cannot carry our body anymore. Somebody must carry our body at the time, we cannot meditate anymore. It's not the time to meditate. Dan juga terkadang mungkin seseorang memiliki penyakit yang serius sehingga tubuhnya sangat lemah sekali. Bahkan dia tidak dapat bergerak dengan usahanya sendiri. Seseorang harus mendapatkan bantuan dari orang lain agar dia dapat bergerak. Nah, kondisi seperti ini tidaklah cocok untuk bermeditasi. So later we also have to talk about Brahani Yanga, because we also have the list of Brahani Yanga in the future. Ya, dalam hal ini juga terdapat di dalam 5 jenis pada niyangga yang akan saya jelaskan kemudian. Okay, now again, being diligent or energetic enough to attain jhana. Yang selanjutnya adalah rajin dan berenergi untuk bisa mencapai jhana. So energy, we can say very easy way, right? We say mental energy or bodily energy. We must righteously use our body energy and mental energy in order that we may attain path and fruition knowledge. We may attain jhana. Jadi untuk dapat mencapai jhana ataupun magga dan phala, kita harus memiliki energi. Energi di sini dapat dikatakan adalah energi tubuh dan juga energi dari mental. So, in the case of viriya is also a kind of reinforcing factors for our practice. Reinforcing factors. Ya, terdapat wiriya. Wiriya itu merupakan faktor penguat di dalam sebuah latihan. Okay, we have normal effort whenever we start our meditations. But before encountering difficulty, we may feel that we are diligent enough. Our mind power is strong enough. When we encounter difficulty,
mind starts shaking. If we are not strong enough, that means our mind power must be strong enough to face all the difficulties when we are meditating or practicing. Ketika kita dalam keseharian memiliki usaha yang biasa saja, pada saat kita tidak menemui kesulitan apapun, mungkin kita berpikir bahwa kita cukup kuat, memiliki wirya yang cukup bagus. Tetapi ketika kita menemui masalah, maka kita akan mengetahui bahwa kita sebenarnya tidak memiliki pikiran atau wirya yang cukup kuat. Oleh karena itu kita akan kesulitan bahkan untuk berlatih untuk mencapai jana. So all the difficulties are testing how strong we are. If we are strong enough, we will overcome all the difficulties. If we are weak, we will give up easily. Jadi segala kesulitan yang kita hadapi itu merupakan sebuah ujian bagi kita untuk mengetahui seberapa kuat kita. Karena kalau kita tidak mampu untuk melewati ujian tersebut, maka kita pun akan dapat dengan mudah menyerah. So we have 3 different types of virya. You can say initial virya. In the very beginning, we are diligent, right? For example, the first day in the school, you may remember your school life. The first day in the school, you are very active before you encounter some difficulties. When you start encountering some difficulty, your mind will start shaking. Dalam hal wirya terdapat 3 jenis. Ini dapat dibagi sebagai wirya awal. Contohnya adalah mungkin Anda dapat mengingat ketika Anda pertama kali masuk sekolah. Pada saat itu Anda bersemangat, Anda juga sangat aktif dan seterusnya. Tetapi ketika Anda menemui masalah di dalam sekolah, pikiran Anda akan mulai goyah. Then again, we were trying to overcome difficulties. That we were trying to achieve something. There are many people, they stop in the middle of their achievement. That means before they achieve something, halfway, they stop already. Right? Many people have this kind of experiences. So that means our effort is just medium, not strong enough to achieve. Ya, selanjutnya adalah mengenai usaha yang medium seperti itu. Ketika kita menemui masalah, maka kita harus dapat melampauinya, dapat mengatasinya. Contohnya adalah seperti kita yang sedang berusaha untuk mencapai sesuatu. Kalau kita tidak memiliki wirya yang cukup kuat, maka kita dapat berhenti di tengah jalan. Kita akan dapat dengan mudah meninggalkan sesuatu yang ingin kita capai sebelumnya. Okay, if we summarize, there are many people, they stop in the very beginning. They are not strong enough, very weak efforts. Then, if somebody stop in the halfway, they have medium efforts. If some people trying to achieve what they wish, then we can say they have strong efforts. Jika terdapat orang-orang yang berhenti, bahkan di kondisi awal mereka memulai, maka kita bisa katakan mereka memiliki usaha yang lemah. Tetapi orang-orang yang berhenti di tengah jalan ketika mereka berusaha mencapai tujuannya, mereka adalah orang-orang yang memiliki usaha yang menengah. Tetapi bagi orang-orang yang mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki wirya yang kuat. Now, when I listen many meditation reports, I can recognize, I can also guess, many of meditators are not beginners, right? In this retreat, many of beginning of meditators are not beginners, right? You have already experiences. Some of them have already seen the light, but they encounter many difficulties, right? Trying to ignore the light or trying to reject the light, using too much mind power. Anyway, all these are difficulty. If we can overcome it, then we may improve a little bit faster. Di dalam sesi tanya jawab ya mengenai seputar meditasi dari para meditator kepada Sayadaw, itu Sayadaw memahami bahwa banyak meditator yang ikut retret ini bukanlah pemula. Banyak dari mereka yang sudah berpengalaman dan juga banyak dari mereka yang pada saat berlatih mereka dapat melihat cahaya. Dan tetapi di antara mereka juga masih banyak yang memiliki atau menghadapi masalah pada saat bermeditasi. Nah, mereka berusaha untuk menghindari atau berusaha untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut.
Nah, jika mereka dapat mengatasi masalah tersebut, maka mereka dapat berkembang dengan lebih cepat lagi. So after overcoming difficulties, we become stronger and smarter. After overcoming difficulties, we become smarter and stronger, right? So that means we must ready to overcome all the difficulty we encounter in the process of meditation. Jika Anda dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul pada saat meditasi, maka latihan Anda akan menjadi lebih kuat dan Anda pun dapat menjadi lebih bijaksana, lebih pintar lagi. Oleh karena itu, Anda harus selalu siap untuk dapat menghadapi masalah apapun yang Anda temui pada saat Anda bermeditasi. So these are called sakko. So when you have all this ability, then you are sakko, right? Jika Anda memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang sudah disebutkan tadi, maka Anda memiliki sako atau Anda adalah sako. Now we have to move to the next one. Uju upright and Suju very upright. These two are a little bit similar, that's why I just combine together. Selanjutnya adalah uju dan suuju. Kedua hal ini sangatlah serupa, oleh karena itu saya menjelaskannya secara bersamaan. Uju artinya jujur atau lurus. Okay, now abstaining from crookedness of actions and speech. This is called uju. So that means we don't have like something dishonest bodily and bhavali. Okay, then we are honest bodily and bhavali we can say. Then we can say it's a uju. Ya, jadi menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan ataupun ucapan yang tidak jujur atau tidak lurus, itu artinya uju dan suuju. Jadi jika seseorang memiliki kejujuran baik melalui tubuh ataupun ucapan, dia adalah uju atau suuju. Sometimes we say another, we do another, right? That means not uju. Ya, terkadang ada orang yang berkata A tetapi dia melakukan B. Jadi dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Ini tidaklah uju. So, okay, we can also understand another way, right? We don't say as we do, or we don't do as we say. All these are called not uju, right? Ya, orang-orang yang tidak melakukan apa yang dia katakan atau tidak mengatakan apa yang sesuai dia lakukan, itu adalah orang-orang yang tidak uju. So if we do as we say, or if we say as we do, this is uju. Secara kebalikannya, kalau orang melakukan apa yang sesuai dia katakan dan mengatakan sesuai dengan apa yang dilakukan, dia adalah orang yang lurus, orang yang jujur. Okay, now another one. Abstaining from crookedness of mind. This is called suuju. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari pikiran yang tidak lurus, tidak jujur. So that means mentally we are also sincere. Sometimes we speak something, but in our mind it's different. We may be very polite in our mouth, but not very polite in our mind also. Ya, ini artinya adalah kita harus memiliki ketulusan secara mental. Terkadang ada orang yang mereka sopan di mulut tetapi tidak sopan di pikirannya. Sometimes we do something, right? We just do show. There are many people, right? They just do something for show. In their mind, this is another. Not as they are doing. Terkadang ada orang yang mereka melakukan sesuatu demi untuk menunjukkan saja, untuk memamerkan. Tetapi dalam pikiran mereka, mereka tidak bermaksud seperti itu. So, mostly I also say very openly to sometimes, right? Good talker or good liar, I just say openly like this. Sometimes they are talking very high quality. They may talk about nibbana, path and fruition knowledge, or many things. They may talk about provocations or dharma or many different things, right? When they are talking about that kind of things, very high level, I'm scared. Ya, terkadang ada orang-orang yang memang pandai berbicara atau orang itu memang pandai berbohong maksudnya ya. Terkadang ada orang-orang yang memang pada saat berbicara itu mereka mengucapkan hal-hal yang sangat tinggi sekali kualitasnya begitu, nibbana, mengenai
maga, pala, dan seterusnya. Sebenarnya Sayadaw takut ketika mendengar orang-orang yang berbicara hal-hal terlalu tinggi seperti itu. Okay, sometimes we speak just to please other people, not really sincere in our hearts. We do something, but not sincere in our hearts, in our minds. This is called not su'uju, right? If we have very sincere minds, sincere mindset, and also very sincere body action and body actions, we can say uju and su'uju. Juga terkadang ada orang yang berbicara, pada saat mereka berbicara, mereka hanya berbicara demi menyenangkan orang lain saja, tetapi mereka sebenarnya tidak tulus secara pikiran. Mereka adalah orang-orang yang tidak uju. Untuk menjadi uju, menjadi lurus ataupun jujur, seseorang bukan hanya harus menjadi seseorang yang tulus, baik melalui ucapan, tetapi juga melalui perbuatan tubuh. Okay, now another one. Being honest constantly from childhood till now. If somebody is very honest from childhood to now, we can say this is called su'uju. Selanjutnya adalah jujur, menjadi jujur secara konsisten dari sejak kecil sampai sekarang. Kalau ada seseorang yang jujur secara konsisten dari kecil sampai sekarang, orang tersebut bisa kita katakan su'uju. Okay, we have to move another one. Not being wickedness, asata. Selanjutnya adalah tidak curang atau asata. So here I should introduce the meaning of asata. Asata means just revealing non-existent quality. This is called asata. Saya harus menjelaskan makna dari asata di sini. Maksudnya adalah seseorang menunjukkan kualitas yang sebenarnya dia tidak miliki. Okay, we have one example. We are not moral, but we wish people to know us as moral. We will pretend. In this case, we can say sata. Contohnya adalah jika Anda sebenarnya tidak bermoral, tetapi Anda berusaha menunjukkan di depan orang lain bahwa Anda adalah orang yang bermoral. Nah, ini adalah sata. And similarly, we don't have concentration, but we just want people to know us as a well-concentrated person. This is also called not sincere, right? Sata. Contoh lainnya misalkan Anda sebenarnya tidak memiliki konsentrasi, tetapi Anda menunjukkan seperti seolah-olah Anda adalah orang yang memiliki konsentrasi di depan orang lain. Ini juga termasuk ketidaktulusan, sata. Then similarly, we are not knowledgeable. We want people to know us as knowledgeable. Begitu juga jika kita berusaha menunjukkan bahwa kita orang yang pandai, banyak pengetahuan, tetapi sebenarnya kita tidak pandai, tidak banyak pengetahuan. Itu juga tidak tulus atau sata. Okay, now we have many different issues about education also, right? I don't know in Indonesia it's possible or not, but in India this is possible. That we don't need to go to the school, we just buy the certificate. Right? We become very high quality, but only in the paper, not in the brain. Ya, sebenarnya terdapat sebuah isu di dalam bidang pendidikan ya. Saya tidak tahu apakah hal ini terjadi di Indonesia atau tidak, tetapi saya mengetahui bahwa di India terdapat sebuah kejadian, kenyataan bahwa seseorang dapat membeli sertifikat. Jadi mereka dapat membeli saja sertifikat. Mereka sepertinya pintar, tetapi itu hanya di kertas saja, tidak di pikiran mereka, tidak di otak mereka. Right? Sometimes, they may write down their Dhamma name after that, BA Buddhism, MA Buddhism, PhD Buddhism, right? The philosophy, a PhD philosophy, something like that, right? Many degree, but all of them are just certificates, not in the heart, not from the heart. Ya, begitu pula misalkan nama-nama mereka ditulis di dalam sertifikat. Misalkan contohnya mereka sudah melampaui tahap pendidikan BA, MA, dan seterusnya dalam hal
atau subjek Buddhism seperti itu. Jadi mereka dapat memiliki gelar-gelar tersebut di dalam sertifikat mereka. Tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki kualitas di dalam batinnya atau di dalam pikirannya. Even among the Buddhist community in Myanmar, even some of my friends have this kind of problem. This kind of problem means I have been to one of my friends' monastery, but unfortunately I saw some improper picture, right? Improper picture means when he go for Dhamma talk in other area, not around our area, right? Different region. Then there's one title. For example, his name is after his name, Sasana Daja Dhammacharya. I think you may know Dhammacharya, right? This is a qualified teacher according to Myanmar culture. Actually, he's my classmate I know. Even he hasn't finished Pratamaji, that means elementary to Dhammacharya, right? Although he hasn't finished elementary to Dhammacharya, he titled himself Sasana Daja Dhammacharya, right? So that kind of things that really happen, we call Sata. For gain, when using this kind of name, he can gain a lot, just for his profit, right? This is really called wickedness. Contoh lainnya adalah di Myanmar. Jadi ini adalah cerita mengenai teman dari Sayadaw Koida sendiri. Jadi pada saat Sayadaw Koida mengunjungi wihara temannya, beliau melihat sebuah foto yang menurut Sayadaw itu tidak pantas. Kenapa? Karena di foto itu menunjukkan temannya pada saat itu sedang memberikan ceramah di area yang lain, jadi bukan di areanya sendiri. Pada saat itu di bawah foto itu terdapat atau dicantumkan nama dari teman Sayadaw Koida, dan setelah namanya itu ditulis Sasana Daja Dhammacharya. Jadi Sasana Daja Dhammacharya ini merupakan sebuah gelar yang diberikan bagi orang-orang yang sudah lulus mengikuti ujian secara pendidikan tradisional seperti itu. Jadi Sayadaw sangat mengetahui sekali bahwa temannya ini dari dahulu sebenarnya tidak pernah lulus tahap pendidikan itu. Bahkan untuk lulus tahap pertama saja dia belum pernah begitu. Jadi seperti seolah-olah temannya ini memberikan gelar kepada dirinya sendiri. Nah, ini disebut sebagai satha, tidak tulus, dia curang. Jadi demi mendapatkan banyak keuntungan, dia melakukan hal seperti ini. So not only that, in now modern society we also have like a panya, wisdom. Wisdom also can be attainment also, right? Without attaining any path of fruition knowledge or without having any inside knowledges, then they declare, I'm ready vipassana, I have attained sotapanna, sakadagami, like this. I don't know in Indonesia, like in Thailand or in Myanmar, right? There are many arhats, you know? They declare that they are arhats, but the way they behave is totally different from arhats. Lalu mengenai panya atau hal ini juga sehubungan dengan pencapaian latihan. Seseorang mungkin bisa mengatakan bahwa mereka sudah mencapai tingkat maga atau pala, atau mereka juga menyatakan bahwa mereka sudah mencapai latihan di tingkat vipassana atau mencapai tingkat kesucian sotapanna dan seterusnya. Nah, tetapi mereka sebenarnya tidak pernah mencapai hal-hal tersebut. Atau mungkin Anda pernah mendengar bahwa di sebuah negara ada orang yang mengaku bahwa dirinya pernah sudah mencapai tingkat kesucian tertentu seperti itu, seperti arahat. Nah, ini jika kualitas tersebut tidak dimiliki oleh dirinya, itu juga merupakan sebuah satha, ya, ketidaktulusan, kebohongan. Okay, in your community also you can find many people like that. Not about attainment, right? Even for earning. Actually, they don't have that much money, but they spend a lot to show that they are rich. Sometimes their income and their outcome are not really very balancing. But anyway, they are trying to show who they are. In this case, we can say wickedness. Ya, di dalam komunitas kita juga mungkin kita pernah melihat ya, bahwa terdapat orang-orang yang sebenarnya mereka ini tidak memiliki harta, bukan orang kaya. Tetapi mereka hanya berpura-pura saja di
di depan orang lain bahwa mereka ini seperti orang kaya, orang yang banyak harta. Ini juga merupakan sattha. Okay, if we summarize, what about sattha or asattha, right? Asattha is actually positive, right? Sattha is a negative, right? So that means if we say sattha, that means we will do many, many things for gain and fame. Actually, we may reveal non-existent quality, okay? Non-existent quality, right? Untrue quality, untrue ability to show, or maybe to be famous or to gain something. This is called wickedness. So we call sattha or asattha. Asat, ya asattha itu adalah berarti artinya positif ya, tidak tidak berpura-pura seperti itu, dia tulus. Dan sattha itu berarti berpura-pura atau dia tidak tulus ya. Nah, orang-orang yang melakukan seperti ini, dia ini kalau sattha, dia tidak tulus, dia berpura-pura demi untuk mendapatkan keuntungan atau demi mendapatkan ketenaran seperti itu, dia menunjukkan kualitas-kualitas yang sebenarnya tidak dia miliki. Actually, in the case of sattha, and we have many story in the commentary. I will give only one story. Otherwise, it will be too long, right? One story. We call plot arahat, sorry, pot arahat. Yes. Okay, you may know pot, right? Pot means you can store water, right? Made of clay. This is called pots. Untuk sehubungan dengan hal ini saya doakan menjelaskan satu cerita saja, itu mengenai arahat pot. Jadi pot mungkin Anda sudah tahu ya, seperti kendi begitu yang terbuat dari tanah liat. Pot arahat means there's a bhikkhu. He will to be famous. That's why under his kuti he dig and he keep very big pots. So the pot is high enough to reach his floor. Right? He make a hole in the floor. Then when somebody come, he open the cover and hide in the pot and then cover it again. When they enter the kuti, they cannot see. Bhante, where are you? He did not reply anything. People think, oh, he can hide. That means by second power, he can hide his body. Ya, jadi cerita mengenai seorang arahat pot ini adalah terdapat seorang biku gitu, dia mengaku bahwa dirinya seperti seorang arahat. Jadi dia menaruh sebuah pot yang besar di bawah kutinya, yang tingginya itu sampai bisa mencapai lantai kuti begitu. Jadi di tengah-tengah kuti itu ada lubang itu untuk bisa menaruh pot yang cukup besar untuk bisa menyembunyikan dirinya. Dan ketika ada orang datang, dia itu lalu bersembunyi di dalam pot, jadi dia tidak terlihat. Jadi ketika ada orang memanggil, dia tidak menjawab. Seperti membuat orang-orang itu berpikir bahwa oh, dia memiliki kesaktian sehingga dia dapat menghilangkan dirinya. When second time people come, he will sit in his place like meditating. Then when people ask, Bhante, we have been here first time. I haven't seen you. Where are you? Then he may not answer clearly. Oh, you should not ask many questions to the bhikkhu, right? Sometimes when our mind inclined to somewhere, it can be somewhere also. Iya, jadi pada saat kedua kalinya, pada saat dia dipanggil untuk kedua kalinya, dia lalu keluar dari potnya dan lalu dia duduk dan berpura-pura seperti sedang bermeditasi. Dan pada saat itu misalkan si umat bertanya, oh Bhante kemana? Tadi saya sudah memanggil dari tadi begitu. Tapi Bhante nggak ada katanya begitu. Lalu dia mungkin berpura-pura dengan hanya diam ataupun tidak menjawab. Dia mungkin hanya berkata, oh seharusnya kamu tidak banyak bertanya mengenai hal ini kepada biku. Jadi seperti seolah-olah membuat si umat itu berpikir ke sana kemari mengenai kemampuan si biku yang sebenarnya nggak dimiliki. So this kind of things is called sattha, right? We also call satya, sometimes we also believe about satya. Anyway, the main thing is not very sincere. He will become famous, he can get a lot of benefits from his fame, but his destination is not really very good also. Ya, cerita tadi itu merupakan cerita seputar sattha. Jadi orang yang seperti tidak tulus, dia menunjukkan
kemampuan atau kualitas yang tidak dia miliki demi keuntungan, demi ketenaran. Dan orang yang seperti ini tujuan akhirnya pun sebenarnya tidak baik. Another one, having sincerity, amayawi. Yang terakhir adalah amayawi, jadi memiliki ketulusan ya. Okay, here I should introduce the meaning of maya. Maya means concealing our weakness. We don't wish anybody to know our weakness. This is called maya. Saya harus menjelaskan di sini mengenai maya. Maya itu artinya adalah menutupi kekurangan dari diri sendiri. Jadi dia tidak ingin orang lain mengetahui kekurangannya. Ini adalah maya. Now we also have many other explanations. Okay, the main thing is, for example, I don't know many things, right? Somebody asks, I must be sincere. If I don't know, okay, I should say I don't know. If I'm pretend, I know many things. That means maya. I don't wish anybody to know my weakness. Ya, jadi diulangi bahwa maya ini adalah orang yang menutupi ketidakmampuannya, kekurangannya sendiri. Sebenarnya dia tidak tahu, dia tidak mampu, tetapi dia menunjukkan seperti dia ini tahu, dia ini mampu. Nah, ini adalah maya, menutupi kekurangannya. Okay, now I should say very easier example, right? You may know many Tipitaka Sayadaw in Myanmar, right? We have the first Tipitaka Sayadaw, we call Mengkwan Sayadaw. I think many people know in Sixth Council, he's the first one who take the exam and who answer all the questions. Ya, di antara Anda mungkin sudah mengetahui di Myanmar terdapat Sayadaw yang mampu menghafal Tipitaka secara keseluruhan. Nah, jadi terdapat seseorang yang disebut sebagai Tipitaka Dara Sayadaw di Myanmar. Mungkin yang pertama itu yang paling terkenal adalah Minggun Sayadaw. Jadi di Konsili Agung yang ke-6, beliau merupakan yang pertama yang ikut di dalam tanya jawab dalam konsili tersebut. Then one of the lay devotees had very strong faith in Mengkwan Sayadaw. In his dream, somebody told him, right? Mengkwan Sayadaw is an arhat. He believed his dream. He approached Mengkwan Sayadaw and asked, Sayadaw, are you an arhat? Sayadaw said, no, I'm not arhat. Then he keep asking in the private area, right? Sayadaw, just tell me truth. I will not spread the news. Are you an arhat? Sayadaw keeps saying, no, I'm not arhat. But that layman cannot believe. Finally, Sayadaw take cigar and then lit and then smoke. Then say, arhat don't make me not smoke. Ya, jadi terdapat cerita mengenai Tipitaka Sayadaw ini ya, Sayadaw Minggun Sayadaw. Jadi terdapat seorang umat yang memiliki keyakinan yang sangat kuat sekali kepada Minggun Sayadaw. Jadi pada suatu ketika si umat ini bermimpi dan di dalam mimpinya terdapat seseorang itu yang berkata pada dia bahwa Minggun Sayadaw itu adalah seorang arahat dan dia sangat mempercayai sekali mimpi yang dia alami. Jadi pada suatu ketika orang ini pun mempunyai kesempatan untuk bisa bertemu dengan Sayadaw tersebut dan dia bertanya, Sayadaw, apakah Sayadaw sebenarnya adalah seorang arahat? Lalu Sayadaw berkata, oh bukan, saya bukan seorang arahat. Lalu di kesempatan yang lain dia tidak percaya, dia bertanya kembali di tempat yang lebih sunyi seperti itu, di tempat yang tidak banyak orang. Dia kembali bertanya, Sayadaw jujur sajalah kepada saya sebenarnya seorang arahat atau bukan? Nah, Sayadaw pun kembali menjawab bahwa bukan, saya bukan seorang arahat. Tetapi karena si umat ini sangatlah keras kepala, tidak mau menerima jawaban dari Sayadaw lalu tiba-tiba saja di depan si umat itu mengambil rokok dan membakar dan merokok di depan umat itu. Jadi Sayadaw menunjukkan bahwa
arahat tidaklah merokok begitu. Jadi menunjukkan Minggun Sedo bukanlah seorang arahat. Okay, the main thing is, here we have Ujun and Suju, right? If we have Ujun and Suju, it's very easy to have. I have tried many times to have many of my Dhamma friends. Sometimes they have very weak in Pali, I can have. Sometimes they have very weak in English, I can also have. But there are some people I cannot have because they pretend that they have known. So if they pretend that they have known many things, I cannot have anymore. Right? I don't know how to have also. Ya, kembali mengenai uju dan suuju, jika kita memiliki uju dan suuju, maka kita itu dapat dengan mudah untuk membantu ataupun untuk dibantu oleh orang lain. Seperti contohnya ketika misalkan teman sedama kita tidak paham atau memiliki kekurangan, kelemahan di dalam bahasa Pali atau mungkin bahasa Inggris, kita dapat menolong mereka. Tetapi masalahnya adalah terkadang mereka ini tidak jujur, mereka tidak uju, tidak suuju. Jadi mereka sekalipun tidak memiliki kemampuan itu, tidak mengetahui Pali atau tidak mengetahui bahasa Inggris, tetapi mereka berpura-pura seolah-olah mereka itu tahu. Jadi kita sebagai teman sedamanya pun bahkan tidak tahu bagaimana caranya menolong orang ini karena dia sendiri berpura-pura. Okay, so you have already know Uju and Suju, right? Combined for previous one, Seko and Uju, Suju, altogether 3. So these 3 will cover 5 Badhani Yanga. Okay? There are 5 things for meditators. Tadi sudah dijelaskan mengenai Sako, Uju, dan Suuju. Jadi ketiga hal ini sebenarnya juga disebutkan kembali di dalam Padaniangga. Okay, we have already started the first one, having confidence, or Saddha. Ya, di dalam Padaniangga itu sudah disebutkan sebelumnya mengenai memiliki keyakinan, Saddha. So I have already said Saddha means the clarity of the mind. It makes mind clear, also it makes determination stronger. Seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa dengan memiliki Saddha, maka kita dapat memiliki pikiran yang jernih dan jelas. Juga kita dapat memiliki determinasi atau tekad yang lebih kuat. So as a Buddhist, we also have Buddhist belief. For example, belief in Buddha's qualities, Dhamma's qualities, Sangha's quality. We can also understand as a religious belief. Dan juga sebagai Buddhis kita harus memiliki Saddha, ya, keyakinan terhadap Buddha, kualitas Buddha, kepada Dhamma dan juga kepada Sangha. Ini merupakan keyakinan seputar religi ya, agama. Then we also need to have faith in 3 trainings and the benefit of 3 trainings. Juga kita harus memiliki keyakinan atau Saddha kepada 3 latihan dan manfaat dari 3 latihan. For example, Sila. Right? Many people also ask me, right, what's the benefit of Sila? They wish to know what will be in the future actually, right? Also, they ask many other questions also. But I just say practical way. Okay, if you have Sila, you can save more money. Ya. Jadi sebenarnya banyak juga orang-orang yang bertanya kepada Sedo mengenai sila. Contohnya kayak orang bertanya, Sedo sebenarnya apa sih manfaat dari memiliki sila atau menjaga sila? Sebenarnya mereka hanya ingin tahu manfaat apa yang bisa mereka dapatkan di masa depan seperti itu. Jadi Sedo terkadang hanya menjawab saja dengan sederhana. Dengan memiliki sila maka Anda juga dapat bisa memiliki uang yang lebih banyak. Right? For example, practically, how much does it cost for you for 1 meal in Indonesia? Sedo bertanya, kalau untuk makan 1 kali di Indonesia kira-kira membutuhkan harga berapa? $1, $2, $5? $2, $3? One or two. $1 or $2. Okay. So that means 1 meal, right? $1 or $2, right? If you have 8 precepts, you just get 1 meal, save $2. Iya. Jadi kalau misalkan kita katakan bahwa 1 kali makan itu senilai dengan $1 atau $2,
Nah, kalau kita menjaga 8 sila saja, itu berarti kita sudah menghemat $2 karena kita tidak makan lewat tengah hari. This is more practical, right? Many people say minimalism, minimalism, minimalism. Many people say now modern society, right? Actually, morality is also minimalism. We can minimize our costs. Ya, jadi di zaman sekarang banyak sekali ya seperti obat-obatan begitu. Sebenarnya dengan memiliki moralitas juga eh, seperti halnya obat begitu, kita dapat meminimalisir gitu banyak hal. Okay. We should also say another angle. For example, if we have sila, okay, we should say only one of them. For example, musawada. If we tell the truth, people will believe us. Right? They will believe us. If we tell lying too much, nobody will believe us. This is practically effective. Dalam kehidupan sehari-hari mengenai sila musawada atau berbohong juga ini sangatlah jelas ya. Jika kita selalu mengatakan kebenaran, maka orang-orang akan percaya kepada kita. Tetapi kalau kita berbohong, tentunya tidak ada yang mau percaya sama kita. So for example, like if we have, right, if we observe musawada, only if we undertake, right, undertake the musawada with the samadhi and the rules. Actually, killing, stealing, all the things will be automatically disappear. Right? Everybody is sincere, you know, they're honest, they reveal their weakness. Nobody is cheating. We will believe each other also. Now, when somebody speak very well, I'm also a little bit scared also, right? So that means cheating or something, right? We have some doubts about it. So if all the people are telling the truth, we may have more confidence, more belief. This is really beneficial for the community. Yes. Semisalnya orang-orang selalu menjalankan moralitas dengan baik, misalkan mereka menjaga 5 sila dan seterusnya, tentunya ini sangatlah baik. Kenapa? Karena tidak ada pencurian, tidak ada pembunuhan, semua hal itu, semua kejahatan hilang dari muka bumi. Semua orang menjadi jujur dan mereka pun menunjukkan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka tidak menutupi apapun. Dan tentunya semua orang dapat hidup dengan damai dan setuju satu sama lain, tidak ada pertentangan, seperti itu maksudnya. Tetapi kalau misalkan orang-orang tidak menjalankan moralitas dengan baik, tidak menjaga silanya dengan baik, terkadang ketika kita mendengar orang yang mungkin berbicara dengan sangat bagus seperti itu, terkadang bisa jadi kita muncul pikiran bahwa oh mungkin orang ini bisa jadi berbohong, mungkin dia ini sepertinya tidak berusaha menipu saya dan seterusnya. Nah, jadi tidak dapat dipercaya seperti itu. If all the people in Medan observe 5 precepts strictly, without breaking any of 5 precepts, right? You don't need to lock your house. Now, how many keys do you have? You can throw away all the keys if all the people can observe precepts. Ya, kayak contohnya lagi kalau di Medan misalkan seluruh orang Medan itu menjaga sila dengan baik. Menjaga contohnya 5 sila saja dengan baik, maka kita tidak perlu mengunci pintu kita, jadi kita bisa saja buang kunci-kunci kita, begitu. Saya bertanya, kalau Anda sendiri sekarang memegang berapa banyak kunci? Right? This is the benefit of sila. Right? So that means we must believe in the benefit of morality, the benefit of concentration, the benefit of wisdom, insight knowledges, or path and fruition knowledges. Jadi seperti yang dijelaskan berikut itu adalah manfaat dari sila. Begitu juga kita harus mempercayai manfaat dari bukan hanya menjaga moralitas, tapi dari berlatih konsentrasi dan juga berlatih kebijaksanaan, latihan kebijaksanaan. Then not only that, we must believe in karma ownership. When we are doing good things, good result will come. When we are doing bad things, bad result will come. That cannot believe. This is also called saddha. Juga kita harus percaya akan potensi dari karma. Jadi kita harus percaya bahwa jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka hal yang baik juga akan
muncul sebagai akibatnya. Jika kita melakukan sesuatu hal buruk, maka kita pun akan menerima akibat yang buruk. The next one is believing in cause and effect relationship, the dependent origination. Right? That means all the things come from the cause, that's right. If we have this kind of belief, this is also called saddha. Juga kita harus percaya akan sebab akibat yang saling bergantungan ya, seperti paticca samuppada. Ini juga bagian dari saddha, keyakinan. Okay, if we summarize, you must believe your ability, and you must believe the path you are walking, that means the practice you are doing. You must believe the aim or the ambition, like for example nibbana. If you have this kind of belief, we can say you have saddha. Ya, secara singkatnya kita harus memiliki kemampuan, harus mempercayai akan kemampuan kita sendiri. Kita juga harus mempercayai akan apa yang sedang kita jalani, maksudnya adalah latihan kita sendiri, dan juga kita harus mempercayai akan tujuan kita, yaitu nibbana. Nah, ini juga ketiga hal ini adalah bagian dari keyakinan atau saddha. Okay, another one, being healthy. We have already talked about it before, right? In the case of Sekko. So if we say healthy, that means we must have good digestion. If we can digest well, whatever thing we eat, if we can digest well, we are healthy enough. We can meditate well. Selanjutnya adalah sehat ya, seperti yang sudah dijelaskan di dalam bagian Sako. Di sini dijelaskan jika seseorang memiliki pencernaan yang baik, maka dia bisa dikatakan sebagai sehat. Dengan sehat, maka dia pun dapat bermeditasi dengan baik. The next one is being honest. We have already talked about uju and suhuju. Ya, selanjutnya adalah menjadi seorang yang jujur, yang seperti yang sudah dijelaskan di dalam bagian uju dan suuju. Then another one is exerting efforts. We have already talked about it in Sekko, right? We must be diligent enough to attain jhana or to attain path and fruition knowledge. Selanjutnya adalah mengerahkan usaha, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian Sako, itu kita harus tekun, harus rajin atau berenergi untuk bisa mencapai jhana, magga, dan juga pala. So if our mind power is not strong enough, we cannot achieve anything. This is also important. Jadi kalau pikiran kita, kekuatannya itu tidak cukup kuat, maka kita tidak dapat mencapai apapun. Then we have the last one, having wisdom. Yang terakhir adalah memiliki kebijaksanaan. So yeah, having wisdom means our wisdom must be strong enough to know nama rupas. This is called having wisdom. Memiliki kebijaksanaan di sini maksudnya adalah kita harus memiliki kebijaksanaan yang cukup kuat untuk bisa memahami nama dan rupa. So these are the quality of meditators. So far we have explained. Ya, hal-hal berikut itu merupakan kualitas dari para meditator ya, yang harusnya dimiliki. Though we have one story about these 5 factors. One of the we call one of the princes, Prince Abhaya Rajakumara. Then he asked the Buddha, there are many disciples practicing the Dhamma. Then can all of them attain path and fruition knowledge? The Buddha answered, some yes, some no. Ya, terdapat sebuah cerita mengenai hal ini. Terdapat seorang pangeran ya, namanya Bodhi Raja Kumara. Pangeran ini bertanya kepada Sang Buddha, apakah murid-murid Sang Buddha yang berlatih Dhamma atau para meditator yang berlatih dari Sang Buddha itu semuanya dapat mencapai tingkat kesucian atau tidak? Then he also asks again, the prince also asks again, why? There's also teacher. There's also the methods. There's also practitioner. Why they cannot attain? Lalu pangeran juga bertanya, kenapa? Karena gurunya sudah ada, metodenya sudah ada, terus muridnya pun sudah ada. Kenapa mereka tidak bisa mencapai?
Then the Buddha also say, yes, some of them follow my suggestion, they can take. Some of them does not follow my suggestion, they cannot take. Lalu Sang Buddha pun menjawab bahwa ya sebagian dari mereka yang mengikuti instruksi saya mereka dapat mencapai, tetapi sebagian yang tidak mengikuti mereka tidak dapat mencapai. Then, if they are following Buddha instructions, although they follow Buddha instructions, if they cannot attain, what would be the reason? Jadi bagi mereka yang walaupun sudah mengikuti instruksi Sang Buddha tetapi tetap tidak dapat mencapai, apakah alasannya? Actually, these five will be the reason. These five will be the reason, right? Jadi alasannya adalah kelima hal tadi yang sudah dijelaskan Sayadaw. So the Buddha also asks, let's say one of a young boy wants to study the art of riding an elephant from you. But that one is not very strong, that young boy does not have very strong confidence. He's also very seriously sick, or he's also dishonest, he's also very lazy, he is also not that much intelligent, not that much wise. Can you teach him the art of riding elephants? The prince replied, Venerable sir, let alone all the five. If he has one of the five, I cannot teach. Lalu untuk menjawab pertanyaan dari pangeran tersebut, Sang Buddha bertanya balik kepada dia. Sang Buddha bertanya, jika terdapat seorang anak muda yang berusaha belajar caranya mengendalikan gajah kepada si pangeran, tetapi anak muda tersebut dia sakit-sakitan, dia tidak memiliki keyakinan, dia juga tidak jujur, dia juga tidak bijaksana, apakah kamu dapat mengajarinya cara mengendalikan gajah? Pangeran pun menjawab bahwa jangankan kelima hal tersebut, satu saja dia tidak miliki, saya tidak dapat mengajarinya. Then Lord also asked another question. Okay, second point come to you. He has very strong confidence. He is also healthy. He is also very honest and sincere. He is also very diligent. He is also very wise. Can you teach him? The prince says, yes. Lalu Sang Buddha bertanya pertanyaan kedua, jika anak muda tersebut memiliki keyakinan, dia juga sehat, dia juga jujur, dan juga rajin, dan dia juga pandai, bijaksana, apakah kamu dapat mengajarinya? Pangeran menjawab, ya, saya dapat mengajarinya. So these five qualities are for worldly gain, also can be for path and fruition knowledge, also can be for jhana attainment, it can be for any other achievement. Jadi kelima hal ini sangatlah bermanfaat ya, bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, seperti tadi contoh cerita Bodhi Raja Kumara, tetapi juga untuk hal-hal yang sifatnya seperti latihan spiritual, agar bisa mencapai Magga Phala dan Nibbana. Okay, today I cannot finish Suvacho, right? It will be too long again. So okay, today we just finished Sako, Ujuja, Sujuja, right? So we are going to use Suvacho Jasamuru Nadi Mani tomorrow, okay? So these are the quality of meditators. Ya, selanjutnya Sayadaw tidak dapat melanjutkan mengenai Suwaco ya, karena waktunya yang sangat terbatas, tetapi pada hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan bagian Sako, Uju, dan Suuju. Ini adalah kualitas dari meditator. So if we don't have all these quality, we must try to have all these quality. The stronger quality we have, the faster our improvement will be. Ya, jika kita tidak memiliki kualitas-kualitas tersebut, maka kita harus berusaha agar kita bisa memiliki kualitas tersebut. Dengan memilikinya, maka kita pun akan berkembang, dapat lebih maju, lebih cepat, lebih kuat lagi. And may you all be able to practice the three trainings, and may you all be able to realize the final cessation and not suffering. Sadu, sadu, sadu. Ya, semoga Anda semua dapat berlatih 3 latihan dengan baik dan Anda semua dapat mencapai pemadaman akhir Nibbana. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Vandami Sayadaw, Anumodana for the wonderful Dharma that had given to us. May us continue to the Q&A session, Sayadaw. Baiklah, kalian minta bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Bagi penanya yang mendapat kesempatan bertanya,
diharapkan untuk bertanya satu pertanyaan saja ya, berhubung banyaknya orang yang mungkin ingin bertanya juga. Jika ada yang ingin bertanya, boleh acungkan tangannya ke atas. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kalau di dalam tradisi kita agama Buddha kan kita setiap hari mengambil sila. Tapi kalau menurut pendapat kita kan seharusnya kita menjalankan sila walaupun kita tidak mengambilnya. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau saya menjalankan sila, tapi saya tidak mengambil sila di pagi hari, apakah sila itu tidak sah? Itu saya. Terima kasih. So in Buddhism, we need to take sila. We have to take sila, right, to observe the precepts. But in practical, actually, we should observe the sila even though we don't undertake the precepts. So his question is, if someone abstaining from the killing and so on, from the precepts, but actually he don't undertake the sila, so his sila is not valid or what? Okay, we have different types of viriddi. Okay, so sila also a kind of viriddi, abstinence. So we have different types of abstinence. The first one is sampata viriddi. Sampata viriddi means when we encounter, we avoid. For example, daily life, okay, now you don't have any difficulty, right? You can avoid killing. When we encounter difficulty, if we can avoid, this is called sampata viriddi. Ya, jadi terdapat beberapa hal yang disebut sebagai wirati, ya, berpantang atau mungkin berusaha menjauhkan diri seperti itu. Yang pertama adalah sampata wirati, artinya ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin bisa membuat kita melakukan pelanggaran, seperti itu kita menghindarinya. Ketika kita berhadapan misalkan di kondisi bahwa kita bisa atau akan melakukan pembunuhan, kita pada akhirnya menghindari hal tersebut, kita tidak melakukan hal tersebut. Ini disebut sebagai sampata wirati. Another one is undertaking precepts. This is called samadhana viriddi. So we undertake precepts for 1 day or 2 days, maybe 1 week something. We will avoid doing something wrong. This is called samadhana viriddi. Yang kedua adalah samadhana wirati. Jadi samadhana wirati ini adalah mengambil sila seperti yang dilakukan setiap hari. Misalkan kita bertekad mengambil sila 5 sila setiap harinya atau selama 1 minggu dan seterusnya. Ini adalah samadhana wirati. So we have another one, samucheda viriddi. Like noble person, they will never break precepts. It will happen naturally. But their path and physical knowledge already uprooted all the strong defilements that can break precepts. Yang selanjutnya adalah samucheda wirati. Jadi samucheda wirati ini dimiliki oleh para Arya, ya. Jadi mereka secara alami memang memiliki samucheda wirati ini karena kekotoran batinnya sudah tidak ada lagi. Okay, in your question, right? So although you have opportunity, you don't break precepts, but you don't undertake precepts also. In this case, it will be sampata viriddi. Ya, seperti kalau yang ditanyakan tadi, kita misalkan tidak mengambil sila, tetapi kita tidak melanggar sila. Seperti itu, berarti ini masuk ke dalam kategori sampata wirati. Menghindari dari kondisi yang bisa melanggar sila, seperti itu. The precept is still valid, Sedo. Jadi silanya tetap sah. Maksudnya praktek yang dijalankan tetap sah. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Sayadaw, bagaimana cara agar kita bisa mempunyai sada yang bagus dan kuat terhadap Buddha, Dhamma Sangha, dan bagaimana agar sada tersebut tidak
menurun, drop, agar di setiap kehidupan itu kita bisa tetap selalu mengenal, sebelum kita mencapai Nibbana, kita masih tetap bisa mengenal Buddha Dhamma Sangha. So, Sayadaw, how is there any way for us to have a good sada towards Buddha, Dhamma, and Sangha, and how to have a strong sada that it will not drop? Because in order to always meet Buddha, Dhamma, and Sangha in every life before we attain Nibbana. Actually, if we understand the quality, right? Actually, if we have wisdom, then we can have like a proper faith or the right faith, right? If we don't have wisdom, we may have wrong faith. We also have like a blind faith also possible. So the first thing, we need wisdom. We must know Buddha's quality deeply. Similarly, Dhamma's quality, Sangha's quality, Sila's quality. Also, we also need like a, actually there are many qualities. Even Dharana, also we have Dharana's quality. Qualifying Dharana, qualifying Sila, like this. If we know all the qualities, all the value, then we may respect, then sure, we may have stronger faith in it. Ya, menurut Sayadaw, kita harusnya memiliki kebijaksanaan ya. Kita harus memahami kualitas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi dengan memiliki kebijaksanaan, kita bisa mengetahui kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan baik, maka kita memiliki keyakinan yang tepat seperti itu. Karena kalau kita tidak mengetahui dengan baik, kita bisa saja memiliki keyakinan yang tidak kuat atau seperti blind faith begitu ya, keyakinan yang membuta begitu. Kalau kita bisa dapat mengetahui dengan mendalam kualitas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, atau mengenai hal yang lainnya seperti praktek dana, praktek menjaga moralitas, kita memahami nilai atau makna dari hal-hal tersebut, maka kita pun akan muncul sada, atau mungkin kita akan memiliki keyakinan, kita akan secara alami menghormati akan hal tersebut. Nah, seperti itu. Dan secara otomatis pula kita akan memiliki sada yang kuat. Okay, one more question ada. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. These five, my question is, this five padaniyanga is the factor to support the effort of meditators, right, Sayadaw? Then, as far as I know that we also need to balance the sada and the panya. Yes, can Sayadaw please help to explain how to balance this, the sada and panya? I'll translate. Ini tadi 5 padaniyanga merupakan 5 faktor yang akan mensupport usaha kita, seorang meditator. Yang saya ketahui, sada dan panya itu juga harus balance. Saya minta tolong, mohon Sayadaw untuk menjelaskan bagaimana balance-nya. Thank you, Sayadaw. Okay, so sometimes we have very strong sada. If we don't have wisdom, we may believe many wrong things. Right? Many superstitious belief. Right? Because, okay, but sometimes we may believe in many unimportant things. Okay, I will say practically in Myanmar. Right? Many people, when they hear there's arhat, they go. They don't think about really arhat or not. That means they have very strong faith, but they don't have wisdom. They don't have enough knowledge to decide right or wrong. Then they may believe, there's a relax also. They don't think about right or wrong, possible or impossible. No knowledge about it. No more curiosity also, right? So that means if we have blind faith like this, that we can be cheated very easily. This is the one thing, right? Okay, one more thing.
I will give one example. One Vietnamese lady came to Pao Doya, right? She showed me her little finger. One of her finger is cut already. Then she also told me, I offer this small little finger to the Buddha. She proudly told me that I just put very simple counter question. What the Buddha will do with this small finger? Right? You know, it's not been very beneficial for receiver. Why she do it? That means faith, but no wisdom. Sometimes we have very strong faith, although it's not very beneficial for community, we will do. We may have many superstitious belief. This is called blind faith. Sada, but no panya. And that's why when we have very strong very strong sada, we must think about beneficial or unbeneficial. It will be useful. Sometimes, okay, I will say later. Okay. Ya, jika seseorang memiliki keyakinan yang kuat tetapi tidak memiliki kebijaksanaan, dia akan dapat dengan mudah sekali mempercayai akan hal-hal yang salah, hal-hal yang sifatnya tahayul, yang tidak penting, dan seterusnya. Saya ada memberikan contoh yang sangat nyata di Myanmar sendiri. Jika terdapat misalkan sebuah berita bahwa si orang A ini adalah seorang arahat, maka banyak orang-orang di Myanmar yang akan dengan mudahnya percaya begitu saja terhadap hal tersebut. Jadi mereka tidak peduli apakah informasi tersebut benar atau tidak, apakah mereka ini memiliki kemampuan untuk bisa mencari tahu kebenarannya atau tidak, atau bahkan mereka pun tidak memiliki rasa ingin tahu untuk membuktikan akan informasi tersebut. Begitu pula misalkan mengenai relik. Begitu, jika dikatakan ini adalah relik A, B, dan seterusnya, maka mereka dengan mudah saja percaya bahwa memang itulah relik A, B, dan seterusnya. Seperti itu. Orang-orang yang seperti itu dapat dengan mudah sekali ditipu, ya. Atau ada sebuah cerita lainnya. Jadi di Myanmar pada saat itu terdapat seorang perempuan yang dari Vietnam. Dia menunjukkan kepada Sayadaw Koida bahwa satu jarinya atau mungkin kelingkingnya seperti itu sudah terpotong. Nah, di depan Sayadaw, dia menunjukkan hal tersebut. Dia mengatakan kepada Sayadaw, oh saya sudah mendanakan ujung jari kelingking saya kepada Buddha. Dia mengatakan hal tersebut dengan sangat bangga sekali kepada Sayadaw. Nah, Sayadaw Koida dapat dengan mudah saja membalas pertanyaan dari perempuan itu. Sayadaw bertanya, sebenarnya apa yang Sang Buddha bisa lakukan dengan ujung kelingking Anda? Seperti itu. Jadi, kalau tidak bermanfaat, lalu kenapa kamu melakukan hal tersebut? Maksudnya kenapa kamu mendanakan kelingkingmu kepada Buddha? Seperti itu. Jadi orang ini adalah orang yang memiliki keyakinan yang sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaannya tidak cukup baik begitu. Jika seseorang tidak memiliki kebijaksanaan yang cukup kuat untuk mengimbangi sadanya, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan pada akhirnya dia akan terjatuh atau dapat dengan mudah memiliki keyakinan yang membuta seperti itu. Another one, wisdom, right? Sometimes we have very strong analysis, very strong intellectual quality. We will analyze more and more. The more we analyze, we have doubts, no belief, no sada anymore. So that's why if unnecessary things, don't analyze too much. If we analyze, we will get confused. Sehubungan dengan kebijaksanaan, ini adalah terkadang ada orang yang sering sekali menganalisa, terkadang sekalipun dia tidak butuh untuk menganalisa, tetapi dia menganalisa segala hal. Dan dengan dia menganalisa seperti itu, maka dia pun akan muncul banyak keraguan-raguan yang membuat dia malah jadi sulit untuk percaya karena terlalu ragu. Dia selalu menganalisa akan segala sesuatu, tidak dengan mudahnya mempercayai segala sesuatu itu. Ini pun merupakan hal yang tidak sepantasnya ya, tidak perlu untuk dia miliki gitu, kebijaksanaan yang terlalu berlebihan. Okay, last night we have already talked about killing, right? Elements and then killing, right?
So sometimes we may give many excuses to break precepts. Okay, I have said yesterday, when we kill somebody, the body also earth element, knife also earth element go into earth element, not killing. For example, that cannot believe, right? So Buddha also say 4 elements, sure. Buddha also say earth elements. Buddha also say body is made of elements, made of particles. Right? Buddha also say night also made of particles. But when we use this kind of knowledge for vipassana, useful. Right? We misuse our knowledge. We become very wicked person. So now we have knowledge and reasoning, but we don't have saddha. We become very wicked, very cruel. It can happen. That's why when we have a lot of analyzings, unnecessary analyzings, then it will be side effects. We have one example, right? We call the sickness caused by medicine. Right? A kind of sickness caused by medicine. We cannot get any remedy. Ya seperti contoh cerita yang saya sudah pernah jelaskan sehubungan dengan orang yang membunuh dan elemen. Terkadang seseorang jika memiliki mungkin kebijaksanaan yang tidak baik seperti itu, dia bisa menggunakannya untuk melanggar sila. Seperti contoh cerita membunuh begitu. Oh, dia dapat beralasan bahwa manusia itu adalah 4 elemen, begitu. Elemen tanah misalkan disebutkan. Manusia itu terdapat elemen tanah. Pisau ini juga elemen tanah. Berarti kalau saya tusuk ke dia, elemen tanah masuk ke dalam elemen tanah. Ini bukanlah sebuah pembunuhan. Jadi ini adalah pemahaman yang salah. Dia menggunakan kebijaksanaannya di dalam atau di tempat yang salah seperti itu. Ya, Buddha memang mengatakan bahwa terdapat 4 elemen. Memang juga terdapat elemen tanah seperti itu. Tetapi kalau seseorang menggunakan pengetahuan ini, kebijaksanaan ini dengan tepat, seperti di dalam latihan vipassana, maka ini sangat berguna sekali. Jadi kalau seseorang memiliki banyak alasan tetapi tanpa memiliki keyakinan, seseorang ini memiliki pengetahuan tetapi dia tidak memiliki keyakinan yang baik, orang ini bisa menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang kejam sekali. Jadi kalau kita menganalisa segala sesuatu secara berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan itu, maka akan muncul efek sampingnya seperti itu. Seperti kalau terdapat sebuah perumpamaan sakit yang disebabkan oleh obat, maka tidak ada obatnya lagi. Gitu, menurut saya dong. Thank you, Sayadaw. Thank you, Bante. Wandami Bante, mau tanya mengenai sila 4 ya, tentang musyawarah. Apakah musyawarah itu kalau dengan kita dengan pura-pura itu termasuk berbohong enggak? Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kita berdana dengan hanya dengan klik di handphone, sama enggak dengan kita itu ke berdana langsung? Itu aja. Anumodana Bante. Saya perjelas ya. Jadi apakah berpura-pura itu juga termasuk berbohong? Ya, dan juga apakah berdana dengan hanya klik di handphone saja, dengan berdana dengan kita pergi secara langsung itu berdana bukan begitu? Kita kadang-kadang kan mau berdana ya, kita dengan sekian-sekian langsung kita klik gitu loh. Dengan kita langsung bawa amplop ke Bante atau mau ke vihara langsung, sama enggak kualitasnya? So he is asking about the 4 precepts. Is pretending is breaking the 4 precepts? Okay. It depends also, right? For example, we have 5 different sins, right? Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, right? We may say unseen as a seeing, seen as unseen, for example, right? If we say these kind of things, we can say
musawada. Similarly, hearing, smelling, tasting, touching, thinking also. Okay, say six sense door, right? This is called musawada. So in the case of breathing, then it depends on what kind of breathing then also. Right? For example, you are very virtuous. You just hide your identity. You don't wish anybody to know. In this kind of case, we cannot say musawada. You are qualified enough, but you don't want anybody to know. Low profile. Okay? In this case, it will be exception. Not having quality. If you reveal this is musawada, sure. Ya, kita memiliki panca indera ya. Kalau kita mengaku bahwa kita tidak melihat sebagai kita melihat atau kita melihat sebagai kita tidak melihat, begitu pula dengan sehubungan dengan indera yang lainnya, seperti kita tidak mendengar tapi kita mengaku mendengar dan seterusnya. Nah itu disebutnya musawada, begitu. Tetapi kalau kita berpura-pura itu tergantung. Misalkan kalau kita sebenarnya memiliki moralitas yang baik, tetapi kita tidak ingin orang lain mengetahui bahwa kita ini sebenarnya orang yang bermoral, begitu. Jadi kita berusaha menutupi lah diri kita begitu supaya tidak diketahui oleh orang lain bahwa kita ini yang menjalankan moralitas lah seperti itu dengan baik. Nah ini tidak disebut sebagai musawada, ini dia berarti memiliki kerendahan hati. Tetapi kalau dia berusaha menunjukkan sesuatu kualitas yang dia tidak miliki, tetapi dia tunjukkan seolah-olah dia memiliki. Nah itu disebut seperti musawada. Seperti berpura-pura, bukan musawada. Berpura-puranya seperti apa dulu yang ditanyakan? Dia tahu tapi pura-pura tahu. Oh, tahu. He know but he pretend as if he don't know. Is it musawada? Okay, for example, Arahat. Okay? Arahat already know Four Noble Truths. Already get enlightenment, right? When somebody asks, are you an Arahat? He may not say yes, right? He hides his identity. He don't wish anybody to know who he is. This is the nature of noble persons. We cannot say musawara also, right? Iya, kalau seorang arahat ya, karena seorang arahat itu beliau sudah mencapai penembusan, beliau mengetahui 4 kebenaran mulia dan sudah mencapai nibbana seperti itu. Tetapi kalau ditanya apakah Anda seorang arahat, beliau tidak akan menjawab. Beliau akan berusaha menutupi seperti kualitas beliau begitu. Ini memang adalah sifat alami dari seorang arahat, seorang yang suci seperti itu. Nah, yang seperti ini tidak bisa kita katakan sebagai berpura-pura. Okay, practically, right? If you know there's one arahat in Indonesia, what will happen? Yeah. Right? All the people will go there, right? All the Indonesia will disturb the arahat. Right? Ya, contohnya kalau misalkan Anda mendengar di Indonesia ada seorang arahat, apa yang akan terjadi? Ya, tentunya kan orang-orang akan berbondong-bondong ya pergi untuk berusaha menemui dan pada akhirnya dia akan mengganggu si arahat tersebut. Let alone arahats. Okay. If there's a one Tipitaka memorizer in Indonesia, what will happen? Ya, jangankan kita sebut arahat ya, kalau misalkan ada seorang Tipitaka dara ya, seseorang yang mampu menghafal Tipitaka begitu di Indonesia, apa yang akan terjadi? Right? Many people will go and ask many questions, disturbing, right? Right? Ya, tentunya kita bisa bayangkan banyak orang yang akan berusaha bertemu dengan beliau dan bertanya ini dan itu, akan mengganggu sekali. Sometimes to avoid the problem or right, we have to hide our identity. In this case, we cannot say musawara. Right? Ya. Jadi kadang kalau kita perlu menghindari masalah, kita harus menutupi lah identitas kita ya, itu bukanlah musawada. Okay. Ya. And then regarding the dana ya, nowadays there are many ways to do donation. People also could donate just by clicking from far away. So no need to go to the exact location. So is there any difference in the quality of this dana? Okay. Actually, in the case of donation, it's not how you do, right? It depends on how's it in your mind also. For example, in the case of food dana, you must cook by yourself, right? All the preparation, you may know 3
types of jirana, pupa jirana, munja jirana, apara jirana. I think everybody knows this one. Pupa means before offering, you have to prepare. Then at the time you must be happy, you must have knowledge or wisdom. It becomes powerful, kusala. Similarly, in the actual time of dana, you are happy or you have wisdom at the time, it will be powerful. After offering, when you can rejoice, then you also multiplying kusala. Right? This is also like a generating more kusala. So it depends on how you prepare, how you feel in your actual time of offering, how you feel after offering. Okay? Ya. Dalam hal berdana bukan hanya seputar bagaimana cara kita melakukan berdana itu saja, tetapi juga bagaimana pikiran kita sebelum, pada saat, dan juga setelah kita berdana. Seperti yang sudah diketahui ya, terdapat puba cetana, muda cetana, dan apara cetana. Sebelum kita melakukan berdana, kita harus memiliki pikiran yang senang, begitu bahagia akan apa yang kita akan lakukan. Kita juga perlu memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan akan apa yang kita lakukan dan apa akibatnya atau manfaatnya seperti itu. Pada saat kita melakukan dana pun kita harus memiliki batin yang senang, yang happy, dan juga disertai dengan kebijaksanaan. Dan setelah kita berdana pun kita harus mampu untuk bersukacita gitu, memiliki batin yang tetap bahagia, bersukacita atas apa yang telah kita lakukan. Nah, dengan melakukan ini maka kusala yang kita sudah peroleh akan bertambah besar, bertambah banyak begitu, akan berlipat ganda. Jadi dalam berdana bukan hanya bagaimana kita melakukan, tetapi pikiran kita pun penting. Okay? Cukup menjawab? Oh, tidak mendengar? Ya, nanti tolong dijelaskan sama yang lain. Gimana? Gak apa-apa. Okay, now time's up, right? Ya, waktunya sudah habis ya. One more question. Okay, the last question, right? Like this? Okay. Sugionto Bante. Bante mau tanya Bante, bagaimana menghindari marah Bante? Menghindari apa? Menghindari marah. Marah. How to avoiding marah? Huh? How to avoid marah? How to avoid mara? Marah. Marah. M-A-R-A. M-A-R-A. Nggak ada H-nya. Iya, benar. Marah. Mara. Yes. Marah. We have many kinds of mara, right? Which mara do you wish to avoid? For example, kanda mara, aggregate is a mara you cannot avoid. Ya, jadi saya bertanya marah yang mana yang dimaksud, karena ada juga yang disebut sebagai kanda mara. Jadi agregat itu adalah mara, tubuh ini mara gitu. Bagaimana menghindarinya? In other words, abhisankara mara, right? Abhisankara mara means all the your kusala and akusala also can be considered as a mara. Jadi ada juga yang disebut sebagai abhisangkara mara. Jadi kusala dan akusala yang dilakukan itu juga mara. Because it will produce future life. Kenapa disebut mara? Karena kusala dan akusala dapat menghasilkan kehidupan mendatang. In other words, machu mara, death. We cannot avoid death, right? As long as we cannot attain arhatship, we have to die again and again. We cannot avoid it. Selanjutnya adalah macu mara. Macu mara itu adalah kematian. Nah, jadi kita tidak dapat menghindari kematian jika kita tidak mencapai kesucian arahat. Karena kita akan terus terlahir lagi dan lagi. And Deva Buddha Mara, this is the divine beings. He's more powerful, we cannot avoid also. Ya, selanjutnya juga ada Dewa Putamara. Jadi ini adalah makhluk dewa ya, makhluk dari alam tinggi. Tentunya lebih kuat daripada kita. Kita bagaimana menghindarinya? Now the last one, Kilesa Mara, right? So the 5 minutes are also called Mara. If we are wise enough, we can avoid some more Kilesa.
We're going to avoid all kilesa also. Selanjutnya ada kilesa mara. Jadi kilesa kotoran batin juga disebut sebagai mara. Tetapi kalau kita cukup bijaksana, memiliki kebijaksanaan, kita masih dapat menghindari sebagian dari mara ini. Tapi mara ini tidak bisa dihindari sepenuhnya. Ya. Okay. Oke, sudah jelas. Can I wish Emery? Kita akan melakukan pelimpahan jasa. Etawata ca amehi Sambadam punya sambadam Sabbe dewa numodandu Sabbe buddha numodandu Sabbe satta numodandu Sabba sampati siriya Idame nyatinam hotu Sukhita hondu nyatayo Idame nyatinam hotu Sukhita hondu nyatayo Idame nyatinam hotu Sukhita hondu nyatayo Idame punyam Asawakaya Waham hotu Idame punyam Nibbanasam Pacayo Hotu Mama punya bagam Sabba satanam Bhajemi Te sabbe Me samam Punya bagam Lavandu Sadhu, sadhu, sadhu.